biaya mandiri. Maksudnya mandiri itu, atau kalau orang Jawa sih patungan atau urunan. Mengenai biayanya gimana Pak? Saya dengar belum dari pertama nih, boleh ngomong dananya nol ya, dibilangnya. Dananya nggak ada ya dari pertama ya. Dari awal merintis bareng Bante Katandamo dan kami, bahwa saya dengan tim saya ini, pengamanan ini dari mulai berangkat ke Thailand pun sampai saat ini semua biaya mandiri. Maksudnya mandiri itu, atau kalau orang Jawa sih patungan atau urunan antar kami, Laskar Maten Ali saling bantu membantu untuk biaya kami. Kalau makan banyak berlebihan gitu ya, tapi biaya pribadi seperti merokok atau beli kopi dan lain-lain, beli kopi, semuanya pribadi. Tidak ada bantuan dari organisasi apapun. Tapi kita juga tidak akan menolak derma ya kan. Itu kadang-kadang ada umat mau derma boleh kita, itu rezeki buat kami perjalanan. Kira-kira gitu. Jadi total dana gitu enggak, jadi selalu didonasikan ya dari lapisan masyarakat ya Pak ya? Yang pastinya ada dana makan. Maksudnya dana makan itu masyarakat memberikan makan. Sudah memberikan. Ya, namanya pindah patah lah. Pindah patah. Ya, pindah patah. Terus kalau ini penginapan sudah umat juga ya. Umat spontanitas umat di lapangan. Terus kalau perlu transportasi juga mereka ya, kalau untuk Bante itu banyak untuk umat. Sudah banyak. Iya. Gitu. Kira-kira. Kalau Bante, para Bante, tapi kami para pengawal, yang penting para Bante tidak berhalangan terbiasa. Kalau misalkan ada Bante yang sakit atau gimana, langsung dirawat. Langsung. Ada dokternya juga, ada tim dokter. Ada tim dokternya. Kami dari masyarakat menyiapkan mobil ambulan, dokternya, oksigen dan lain-lain. Jadi iring-iring mobilnya jalan sendiri juga Pak? Jalan. Mobilnya jalan. Mobil jalan sendiri. Jadi tapi mereka jalan kaki. Oh, mereka jalan kaki. Mereka jalan kaki, mobilnya dari belakang. Ya, mobil itu hanya untuk emergensi. Ketika sakit, ya. Oke, terima kasih. Tahun ini 2023, ini dengan Pak Prabu ya. Silakan Pak Prabu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Saya Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Maten Ali Nusantara, dan juga penanggung jawab pengamanan dan pengawalan Tudong Internasional, yaitu yang membawa 32 Bante jalan kaki dari Thailand menuju Borobudur. Di sebelah saya juga ada Pak Penjis yang jauh-jauh dari Jakarta datang ke tempat saya di Cirebon. Kebetulan hari ini kami sedang istirahat dulu di Cirebon. Dan rekan-rekan yang lain ada Panglima Bogolaya, Kangku, ya kan Bu? Kangku, Pak Jimmy, kameramen. Dan akan saya sedikit cerita apa itu Tudong. Pastinya Tudong adalah artinya sih jalan kaki kalau Tudong. Tapi buat kami Tudong itu adalah perjalanan ritual para biku. Ada satu cerita menarik sebetulnya. Saya orang Muslim. Organisasi saya, bukan organisasi, paguyuban saya adalah paguyuban orang-orang Muslim. Pada tahun 2016 kami berjumpa dengan Bante Katandamo bercerita tentang Tudong. Bantenya Pak, maaf, Bantenya orang Indonesia ya? Orang Indonesia. Yang tinggal di Thailand Ya, Tanpa Damo ya? Tanpa Damo ya. Menjaga Dharma. Menjaga Dharma Ya. Bercerita bahwa saya memimpikan ada lintasan Tudong ke Indonesia. Saya kan tidak tahu Tudong itu apa. Akhirnya sepintas lalu saja lah. Saya coba tanya-tanya, coba merintis. Cuma Bante Katandamo masih
Thailand. Akhirnya tidak berlanjut. 2019 Partai Kata Namo datang lagi ke Indonesia bersama 3 lumpuh. Malam Imlek di Vihara Dewi Welas Asih Cirebon kami berjumpa kembali. Beliau bertanya, ayo kita tudung dilaksanakan. Oh siap, berangkat. Karena saya belum belajar tudung itu apa dari Google. Bulan Januari akhir Partai Kata Namo berangkat berziarah di India. Akhirnya saya juga berangkat juga Kathmandu mempelajari tentang para buku kehidupannya dan juga ketua. Akhirnya mulailah COVID kata, oh kita buru-buru pulang nih Pak. Sampai ke Indonesia pulang, semua di lockdown seluruh dunia. Selamatlah Partai Kata Namo balik ke mana? Ke Thailand. Saya balik ke Indonesia. Nah kemarin bulan November 2022 Partai Kata Namo datang lagi ke Indonesia, bertanya masih berminat dong. Saya bilang berminat. Ayo kita rancang. Akhirnya kami rancang baik perizinan ke pemerintahan, tempat keimigrasian dan lain-lain kita udah clear. Tanggal 16 Maret kami berangkat, tanggal 17 Maret kami berangkat ke Bangkok. Saya, Partai Kata Namo dan satu umat namanya Amsin. Dari Bangkok kami melakukan perjalanan 3 hari ke ibu kota provinsi Nakhon Sitamarat, estafet ya. Di sana kami menanti para bante yang akan tudong, dan tanggal 22 terkumpul semuanya 54 Pak. Akhirnya salah satunya ya dari Indonesia itu Partai Kata Namo, yang lainnya ada dari Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, semua kumpulnya di sana. Kita berangkat tanggal 23 Maret 2023 dari ibu kota provinsi Nakhon Sitamarat, Thailand Selatan, menuju ke Malaysia. Kami melakukan perjalanan 9 hari 9 malam sampai ke perbatasan Thailand Malaysia. Kemudian kami menyeberang lewat Padang Besar, terus menyusuri pantai sampai Malaka, sampai Johor, masuklah ke Singapura. Itu di Malaysia itu perjalanan 29 hari. Di Singapura kita melakukan berbagai kegiatan, jalan dan lain-lain itu 10 hari. Akhirnya dari Singapura kami pakai feri menuju Batam. Tanggal 8 Mei kami menginjakan kaki di Indonesia, yaitu di Batam. Istirahat semalam, tanggal 9 kami berangkat ke Jakarta pakai pesawat dari Batam dan mendarat di Soekarno-Hatta. Kemudian ada kegiatan di Teluk Naga, di Setiapanasika, di Palem. Kemudian tanggal 11 kami diterima dan dilepas oleh Dirjen Dinmas juga Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian kita melakukan perjalanan, mulai lagi melakukan perjalanan dari Jakarta, Bekasi, Rawang, Cikampek, Pamanukan, Patrol, Jatibarang, kemudian Arjawinangun, kemudian Palimanan, dan sampai di kota Cirebon tanggal 18 Mei 2022 Pak. Di Cirebon ini para bante ada acara-acara dengan umat. Kemudian insya Allah jika tidak ada halangan, kalau itu tanggal 21 April 22 Mei kami melanjutkan perjalanan kembali menuju Borobudur. 32 bante ini jalan kaki loh para umat semuanya, kecuali yang tidak ada daratan, misalnya harus menyeberang pakai feri atau pakai pesawat terbang. Selama ada daratan, 32 bante ini berjalan kaki. Dan berkat doa semuanya, semua umat bante itu sampai hari ini semuanya sehat dan tetap semangat. Saya orang Muslim, yang awalnya orang Muslim. Kenapa kami mau? Saya adalah putra bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara yang berbineka tunggal ika, dibalut oleh ajas tunggal yaitu Pancasila. Indonesia adalah negara yang pluralis, masyarakatnya juga pastinya menjunjung tinggi toleransi. Moto
atau julukan-julukan itu bukan hanya wacana, tapi realita, dan itu yang kami buktikan. Jadi tujuan kami yang muslim-muslim ini mengawal para yang mulia tuan guru para Bante itu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah semua adalah umat-umat yang harus bersatu. Ada moto yang saya pegang, walaupun kita tidak bersaudara satu iman, tapi kita adalah bersaudara sebagai manusia. Apalagi kalau berbicara tanah air, bahwa kita adalah bersaudara sebangsa setanah air. Maka dari itu, walaupun berbeda iman, kita harus saling menjaga, saling menghormati, saling menjunjung tinggi adab dan kehormatan. Makanya saya tidak malu sebagai umat muslim, sebagai organisasi perkumpulan juga yang berlatar belakang muslim, kami tidak malu dan kami malah merasa bangga bisa menjaga, mengawal dan melayani para pemimpin-pemimpin umat Buddhis, yaitu para Bante yang melakukan ritual jalan kaki dari ibu kota Nakhon Si Thammarat, Thailand Selatan sampai Salom, sampai Borobudur, dan sampai beliau kembali lagi ke negaranya masing-masing. Saya mengimbau kepada semua bangsa jaga toleransi. Ada pertanyaan lagi, Bu? Pak, pertanyaan mungkin cerita sedikit gimana keseharian Bante dalam melakukan perjalanan. Misalkan sehari mereka harus berjalan berapa kilo dan dari jam berapa dan jam berapa mereka boleh istirahat gitu loh. Oke. Para Bante ini minimum perjalanan sehari 35 km satu hari. Bisa lebih, bahkan mungkin juga bisa kurang. Pada Bante itu dari mulai berangkat kami jam 9 pagi dari Nakhon Si Thammarat itu berjalan, makan dulu sebelum berangkat, kemudian berjalan dan berhenti setiap beberapa kilometer ketika pemimpin Bante, yaitu Bante Utana, berhenti hanya untuk minum dan beristirahat. Tidak lama, paling 15 sampai 30 menit. Setelah itu kami berangkat lagi sampai menjelang maghrib. Nah, kalau udah maghrib, lalu kita berhenti, Bu, Bapak Ibu sekalian, di vihara setempat, atau komunitas setempat, atau di rumah umat setempat, atau kadang-kadang juga di tepian jalan, pakai tenda, kan itu. Nah, mereka istirahat, tengah malam jam 1 para Bante bangun, melakukan meditasi, jam 3 malam kita berangkat lagi. Sampai berangkat lagi jalan kaki sampai jam 7 atau jam 8 kita berhenti baru makan. Nah, kenapa demikian? Karena para Bante ini punya jadwal makan dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Itu makan ada yang sekali, ada yang 2 kali. Setelah itu jam 11 siang itu sudah tidak boleh makan sampai besok pagi jam 6. Bolehnya hanya minum. Itu sehari-hari begitu. Meditasi, jalan, makan sekali, kemudian tengah jalan minum. Nah, untuk istirahat para Bante tidak tetap, kadang-kadang 2 km istirahat, kadang-kadang sampai 5 km. Mau panas mau hujan kami tetap jalan kaki. Itulah kehidupan sehari-hari, Pak. Jadi total rombongan Bapak sekitar 30-an orang, Pak? Sekarang tadinya 54. Tadi 54. Ya, itu Bante ada aja atau ada? Bante. Cuma Bante aja Ada. 54 Ya. orang. Ya, saya itu berangkat, tapi kan banyak yang maaf, bukan guru meninggal, mengundurkan diri. Menggunakan diri ya. Kenapa mengundurkan diri? Karena padahal mereka itu sudah biasa juga. Panasnya sangat hebat sekali, terutama di wilayah Thailand Selatan itu kami pernah mengalami sampai 41 derajat Celcius. 41 derajat Iya. Celcius di Thailand Selatan. Ya, Ya. Thailand Selatan, termasuk kayak di Malaka juga kita alami. Dan di Indonesia kemarin tuh kemarin tuh di Indonesia di antara Bekasi sama Karawang itu sangat tinggi sekali, sampai 40 derajat. Wah. Dan ketika mau masuk Cikampek kembali hujan badai, tapi para Bante tidak pernah berhenti. Jalan hujan badai, petir, saya ketakutan, para Bante tenang aja. Jadi total perjalanan ini ada selama hampir 3 bulan ya? 3 bulan 2 hari kalau nggak salah. 3 bulan 2 hari ya, dengan total kilometer berapa Pak? 3 bulan 6 hari berarti. 3
3 bulan 6 3.120-an kilometer. 3.120-an kilometer ya. Iya. Oke ya Pak. Dan sambutan umat ini sangat luar biasa ya, bukan Bukan umat, Bu. bukan umat ya, Tapi segala masyarakat bangsa. bangsa Iya. ya. Saya sangat kaget dan sempat menangis ketika air mata karena tidak menyangka bahwa kita disambut oleh masyarakat yang begitu hebatnya, Pak. Begitu masuk ke Bekasi juga ada sambutan, Kerawang juga ada sambutan, Cikampek ada sambutan. Begitu masuk ke Kalisewu, Pak, perbatasan Subang Indramayu, Pak, itu bukan satu, ribuan orang di pinggir jalan itu menyambut, menyapa, memberikan minuman, dan saya yakin 90% semua umat muslim semuanya sopan santun, semua menyapa, bahkan minta kepada kami cara menyapanya bagaimana gitu. Saya bilang Bante namu budaya gitu kan. Nah, mereka nurut. Itu saya menitikkan air mata, ternyata saya yakin 90% umat muslim di pantai utara ya Pak, Pantura Jawa Barat. Dan yang lebih gila lagi ketika masuk di Kabupaten Cirebon sampai Cirebon, jalanan macet total, semua masyarakat turun ke jalan, semua mobil motor berhenti untuk menyapa para Bante. Saya sudah tidak bisa berkata apa-apa. Luar biasa. Ini rupanya Indonesia yang sebenarnya. Inilah bangsa Indonesia yang sebenarnya. Sekali lagi saya juga mengatakan bahwa mereka ternyata sama dengan saya. Walaupun tidak bersaudara satu iman, tapi semua adalah saudara sebagai warga bangsa, sebagai manusia. Ini yang kita tunjukkan. Saya sudah tidak bisa bicara apa-apa. Karena apa? Tim pengamanan sendiri diambil alih oleh masyarakat, oleh seluruh umat. Saya lihat ada pemuda Katolik, ada Persada Hindu Dharma Cirebon, ada Banser, kemudian ada paroki Santa Yosef, kemudian ada Katolik, Kristen, Muslim, semua umat yang ada di Indonesia itu. Kemarin Tumbarua, saya sebagai pendamping, pencetus, pengawal dan lain-lain itu nggak boleh ngawal, yang ngawal mereka. Saya digeser, diambil alih sama mereka, mereka yang menjaga. Wah, keren. Mereka ngawal itu artinya mereka ikut jalan juga ya Pak? Jalan. Luar biasa ya. Saya ikut jalan gitu. Yang membuat saya kaget itu jalan. Rata-rata mereka jalan. Yang motor, mobil nutup jalan. Ngawal di depan, ngawal di belakang, ngawal di samping. Wih, keren. Saya sampai tidak bisa berkata apa. Oke. Baik Pak Prabudia ya. Siap. Terima kasih. Boleh saya kirim salam terakhir Boleh Pak. pada seluruh umat di dunia, khususnya warga bangsa di Indonesia. Sangat indah perbedaan itu apabila dengan damai. Saya sekarang punya saudaranya bukan satu dua. Saya ribuan sekarang saudaranya. Bukan hanya umat Islam, tapi seluruh umat, terutama umat Buddhis. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada umat Buddhis seluruh Indonesia. Saya begitu bangganya apa yang kami rintis dengan Bante Katandamu tidak sia-sia. Bukan hanya umat Buddhis saja, tapi semua umat yang ada di Indonesia semua menyambut. Indah nggak? Indah kan Pak? Senang nggak? Senang kan Pak? Saling menyapa. Benar nggak Pak? Ada kalau kita semua saudara dalam kemanusiaan. Ya, itu ternyata beda tapi indah. Karena saya banyak saudara. Jadi mari kita jaga pluralisme ini, kita jaga toleransi, kita dukung tinggi, kita jaga Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Semuanya untuk NKRI harga mati. Saya Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Angkatan Ali Penanggung Jawab Pujo. Saya orang Muslim. Semua yang jaga orang Muslim. Tapi kita semua saudara. Mari saudara-saudaraku, kita jaga Indonesia. Salam Mantap. Budaya. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat Buddha yang banyak Mantap. kepada Bapak Prabu Dias. Sama saja. Om Santi Santi Om Rahayu. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.